Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rusyan Syaef, NIM C1B021209. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Konsep Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan menjual produk milik produsen kepada konsumen. Secara khusus, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dengan dagangan tanpa memberikan nilai tambah. Terdapat beberapa karakteristik perusahaan dagang, yaitu membeli produk dan menjual produk tanpa mengolah produk tersebut, pendapatan utama murni dari hasil penjualan, dan modal berasal dari harga pokok produk terjual. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah identifikasi transaksi jurnal umum. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi pada perusahaan. Bukti transaksi tersebut berupa cek, nota kontan, kwitansi, faktur, struk pembayaran, memo, dan lain-lain. Pencatatan transaksi ke jurnal umum. Jurnal khusus. Penggunaan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri juga akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Di antaranya adalah bisa membuat waktu, tenaga, serta biaya jauh lebih efisien. Lalu, buku besar pembantu. Umumnya, buku besar pembantu ini digunakan untuk membuat data-data yang lebih rinci dalam suatu akun. Lalu, posting buku besar. Pemindahan dari jurnal khusus ke buku besar sendiri biasanya menggunakan tahapan yang meliputi jumlah nominal, nomor halaman, rekening-rekening, serta jumlah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar sehingga tanggal periode pun harus ditulis dengan teliti. Laporan harga pokok penjualan. Harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan, yaitu APP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Pencatatan neraca saldo. Pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit yang harus balance atau seimbang. Bila tidak seimbang, berarti ada kekeliruan. Jurnal penyesuaian. Dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contoh transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa tempat yang sudah jatuh tempo. Setelah itu ada penyesuaian neraca saldo. Setelah dilakukan penyesuaian pada jurnal penyesuaian, maka pada penyesuaian neraca saldo perlu dihitung kembali apabila ada pengurangan saldo pada penyesuaian. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan. Pentingnya membuat laporan keuangan ini untuk memudahkan menemukan informasi mengenai posisi keuangan dalam periode tertentu, meliputi keadaan harta, modal utang dari perusahaan. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut biasanya berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Lalu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi yang meliputi akun pendapatan serta biaya. Lalu neraca saldo setelah penutupan. Merupakan tahap penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. Lalu jurnal pembalik biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Contohnya adalah untuk transaksi pendapatan yang sudah terima di muka, di mana ketika penjualan dicatat sebagai pendapatan ataupun digunakan untuk transaksi biaya berupa piutang atau dibayar di muka. Analisis transaksi perusahaan jasa. Umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menganalisis transaksi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Contoh pembelian barang secara tunai pada tanggal 2 Mei 2020, dibeli barang dari toko Indah Jaya seharga 500.000 dan dibayar secara tunai. Maka analisanya adalah sebagai berikut yang tertera dalam tabel. Menjurnal transaksi. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara, yaitu metode periodik dan perpetual secara terus-menerus.
Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.